Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Serikan di NKRI. Kali ini lagi-lagi Kosinudin Tompel menggonggong mempermasalahkan soal ijazah Pak Jokowi. Dan juga menuduh Pak Muldoko pasang badan terhadap Pak Jokowi dan tidak berpihak kepada rakyat. Baiknya kita simak dulu videonya seperti apa dan kita nilai bersama-sama. Himbauan atau boleh saja disebut ini tantangan kepada siapa? Kepada saudara Muldoko, kepada KSP Muldoko. Kalau Anda siap pasang badan bagi saudara Joko Widodo, maka saya minta Anda selaku mantan Panglima TNI untuk pasang badan untuk rakyat. Kenapa? Karena hari ini rakyat butuh kejelasan presiden kita ini ijazahnya asli atau palsu. Dan saudara Muldoko sebagai KSP bisa bertanya kepada presiden, pasang badan buat rakyat, menanyakan pada presiden, bukan sebaliknya pasang badan buat presiden untuk urusan Rocky Gerung yang presiden sendiri menyatakan itu masalah kecil. Kalau presiden tidak mempermasalahkan, maka pencemaran nama baik 310 KUHP maupun 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak bisa diproses. Tapi kalau memaksa dengan pasal umum 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kabar bohong 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan juga pasal 160 KUHP langgan, ini mengkonfirmasi rejim ini hendak mengkriminalisasi Rocky Gerung, berarti ada kedustaan pada rejim Jokowi. Nah, itulah tadi gonggongan Kosinudin Tompel. Entah sampai kapan sampah negara ini dibiarkan berkeliaran dan membuat statement-statement yang mengundang kekisruhan di tengah-tengah masyarakat, tidak menghargai sama sekali pemimpin kita. Dan mengenai persoalan ijazah Pak Jokowi, saya kira kita tidak bisa menutup mata dan menutup hati. Secara logika, tidak mungkin Pak Jokowi sampai ke tahap ini, bisa sampai ke tahap ini kalau beliau mempunyai ijazah palsu. Memangnya Pak Jokowi bisa menjadi wali kota kalau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan pada saat pendaftaran sebagai calon pada saat itu. Dan bahkan beliau 2 kali menjadi wali kota Solo dan kemudian 2 kali juga mendaftar sebagai calon presiden, dan persyaratannya aman-aman saja, dan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah yang asli. Dan juga sudah ada pernyataan dari kampus UGM mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi, tapi lagi-lagi tidak diterima oleh para gerombolan sampah ini yang memang tujuannya untuk bagaimana agar Pak Jokowi tumbang, meskipun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sebuah kebenaran. Mereka tidak pernah menerima hal itu karena persoalan kekuasaan yang ingin diraih oleh barisan-barisannya yang sudah berbagai macam mereka lakukan, tetapi masih gagal karena Tuhan tahu bahwa segala niat busuk atau niat jahat itu pasti tidak akan pernah dibiarkan, seperti yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan ini, termasuk Kosinudin Tompel ini. Saya kira sudah tidak layak lagi dibiarkan untuk berkeliaran, bergonggong sana sini, dan membuat statement-statement yang dapat memicu kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian bahwa Pak Jokowi mengkriminalisasi Rocky Gerung, dasarnya dari mana, Tompel? Bahkan Pak Jokowi tidak pernah mempersoalkan soal gonggongan yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan bahkan menghina secara fisik Pak Jokowi. Beliau ini tetap fokus dengan apa yang menjadi tugasnya, yaitu sebagai kepala negara. Beliau mengatakan bahwa lebih baik saya kerja daripada mengurusi persoalan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Namun lagi-lagi sebagai rakyat yang cinta terhadap Pak Jokowi tentu tidak menerima apa yang menjadi perkataan Rocky Gerung. Jangan kemudian kelompokan yang secuil itu kau anggap sebagai suara rakyat. Apa yang kau suarakan itu semata-mata untuk kepentingan pribadi dirimu dan
untuk pribadi, untuk dirimu, untuk perutmu, dan untuk para barisan-barisan kalian yang sakit hati, yang selalu gagal dalam meraih kekuasaan di negeri ini. Jangan pernah mengatasnamakan rakyat untuk niat jahatmu, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan hal tersebut. Saya kira tompel biadab ini dan gerombolan-gerombolan lainnya yang selalu gagal dalam niat jahatnya, mulai dari pergerakan people power dan disusul oleh pergerakan aksi 1 juta buruh yang disusupi oleh para kader-kader tersebut, yang ada di dalamnya hanya mereka-mereka tahu saja yang melakukan aksi, namun lagi-lagi gagal karena kita tahu sendiri bahwa yang turun bergerak melakukan aksi tersebut hanyalah kadrun, bukan masyarakat yang memang murni mendukung Pak Jokowi untuk menjadi presiden dan merasakan dampak dari kepemimpinan Pak Jokowi ini yang begitu positif, dan rakyat, sebagian besar rakyat puas akan kinerja itu. Saya kira Kosinudin Tompel ini dan gerombolannya betul-betul harus kita lawan setiap mereka melakukan sebuah kekacauan yang dapat mengakibatkan perpecahan, meskipun mereka selalu menyuarakan persoalan agama Islam, tetapi sejatinya mereka itu hanya menjadikan agama Islam sebagai alat bagaimana agar merebut hati masyarakat yang berkeyakinan agama Islam. Saya kira hal inilah yang harus kita lawan, jangan kita biarkan, apalagi menggunakan agama Islam sebagai alat untuk memperalat orang-orang yang berkeyakinan agama Islam. Sama saja bahwa mereka ini melecehkan agama kita, agama Islam yang seharusnya tidak kita biarkan mereka melakukan hal itu, karena itu dapat menimbulkan nilai-nilai positif terhadap saudara-saudara kita yang beragama atau berkeyakinan lain, menilai agama Islam bahwa agama Islam ini memang betul-betul kacau dan radikal. Saya kira kedepannya Kosinudin ini bisa dikerangkeng agar tidak bebas memfitnah kiri kanan dan menyebar hoax seperti yang kita harapkan, dan kita mendukung kedepannya Indonesia akan menjadi negara maju dengan pemimpin yang tepat, dan tentu kita bisa menilai bahwa yang mana yang tepat dan cocok untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita Pak Jokowi, yaitu menjadikan negara ini sebagai negara yang maju dan kuat. Saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.